teman-teman, pernah nggak sih kalian membeli barang secara online lalu membayar langsung di awal, tetapi barang baru dikirim beberapa hari kemudian? Nah, apakah perusahaan boleh langsung mengakui seluruh uang tersebut sebagai pendapatan? Ternyata jawabannya tidak selalu. Dalam video ini, kita akan membahas tentang pengakuan pendapatan berdasarkan PSAK 72 secara sederhana dan mudah dipahami. Yang pertama, pengertian pengakuan pendapatan. Pengakuan pendapatan adalah proses menentukan kapan dan seberapa besar pendapatan yang boleh dicatat dalam laporan keuangan perusahaan. Tujuannya agar laporan keuangan memberikan informasi yang akurat secara akurat kepada investor, kreditor, dan pihak yang berkepentingan. Nah, menurut PSAK 72, pengakuan pendapatan ketika perusahaan telah memenuhi kewajibannya untuk menyerahkan barang atau jasa kepada pelanggan. Artinya, pendapatan tidak selalu dicatat di awal kas diterima, namun bisa saja dicatat ketika barang atau jasa telah diberikan kepada pelanggan. Mengapa pengakuan pendapatan itu penting? Pengakuan pendapatan sangat penting karena mempengaruhi laba perusahaan. Jika pendapatan dicatat di awal, maka laba terlihat lebih besar dari kondisi yang sebenarnya. Namun sebaliknya, jika pendapatan dicatat terlambat, laba perusahaan akan terlihat lebih kecil. Oleh karena itu, standar akuntansi mengatur secara jelas kapan pendapatan boleh diakui. Ada 5 langkah PSAK 72. Langkah pertama, identifikasi kontrak dengan pelanggan. Perusahaan harus memastikan adanya kontrak yang sah dengan pelanggan. Contohnya, ketika pelanggan membeli sebuah laptop di marketplace dan melakukan pembayaran, nah bukti pembayaran itu bisa termasuk ke dalam kontrak sah. Langkah kedua, identifikasi kewajiban pelaksanaan. Perusahaan harus menentukan barang atau jasa apa yang dijanjikan kepada pelanggan. Misalnya, sebuah perusahaan menjual paket internet dan modem sekaligus. Berarti, terdapat 2 kewajiban pelaksanaan yang harus dipenuhi oleh perusahaan kepada pelanggan. Langkah ketiga, menentukan harga transaksi. Perusahaan menentukan jumlah yang akan diterima dari pelanggan. Jumlah ini ialah kas yang akan diterima oleh perusahaan. Misalnya, harga paket internet dan modem adalah 1 juta. Langkah keempat, mengalokasikan harga transaksi. Jika terdapat lebih dari satu barang atau jasa, perusahaan harus membagi harga transaksi ke masing-masing komponen. Tujuannya, agar setiap barang atau jasa diakui secara tepat. Langkah kelima, mengakui pendapatan. Pendapatan diakui ketika barang atau jasa telah diberikan kepada pelanggan. Jika modem sudah diberikan, tetapi layanan internet masih berlangsung selama 1 tahun, maka sebagian pendapatan diakui sekarang dan sebagian lagi diakui secara bertahap selama masa layanan. Terdapat studi kasus pada video yang saya buat ini, yaitu misalkan PT Maju Jaya menjual kursus tatap muka selama 1 tahun dengan harga 7 juta. Pelanggan membayar penuh pada tanggal 1 Januari 2026. Apakah PT Maju Jaya langsung mengakui 6 juta sebagai pendapatan? Jawabannya tidak. Tidak langsung diakui selama 1 periode langsung. Namun, jasa kursus diberikan selama 12 bulan. Maka pendapatan harus diakui secara bertahap. Perhitungannya, pendapatan per bulan, yaitu 7 juta dibagi dengan 12, yaitu sekitar segini. Artinya, perusahaan hanya boleh mengakui pendapatan sebesar sekian dalam setiap bulannya. Sisa yang belum menjadi hak perusahaan dicatat sebagai pendapatan diterima di muka. Kesimpulannya, dari pembahasan tadi dapat disimpulkan bahwa pengakuan pendapatan tidak selalu terjadi saat kas diterima. Menurut PSAK 72, pendapatan diakui ketika perusahaan telah memenuhi kewajiban pelaksanaannya kepada pelanggan. Standar ini menggunakan 5 langkah utama, yaitu identifikasi kontrak, identifikasi kewajiban pelaksanaan, menentukan harga transaksi, mengalokasikan harga transaksi, mengakui pendapatan. Dengan penerapan PSAK 72, laporan keuangan menjadi lebih akurat, relevan, dan dapat dipercaya. Sekian video edukasi mengenai pengakuan pendapatan. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat dan see you next time, guys.